Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu, Bapak Dekan, dan Bapak Ibu Kaprodi, rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara sosialisasi SOP bersama dengan unit layanan disabilitas. Terima kasih dan selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Cici, kepada Bapak Dekan Paniki, Pak Prio, Pak Rismi, sama Pak Cahya, kepada rekan-rekan yang sudah hadir eh, dari berbagai lintas em, yang sudah menghadiri saat ini, baik dari PJJ Ilmu Komunikasi, dari film, dari BIA, teman-teman dari arsitektur, teman-teman dari HSE, dari film, dari Markom, dari jurnalistik, dari perpustakaan, manajemen, humaniora, arsitektur, SI, DKV, BPP e-learning, kemahasiswaan, MIKOM, BPMI, Teknik Fisika, dan semuanya yang sudah hadir. MNP juga ternyata sudah hadir. Dari teman-teman film, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti sosialisasi SOP ULD. Bapak, Ibu, teman-teman, saat ini kami akan memperkenalkan dulu siapa saja yang menjadi anggota dari kepengurusan struktur organisasi unit layanan disabilitas UMM. Bapak Ibu, perkenalkan penanggung jawab kami adalah Ibu Dr. Ika Yanuarti. Beliau adalah penanggung jawab dari ULD. ULD UMN juga diketuai oleh Ibu Dr. Anne. Bu Anne, ya, Bu Anne yang akan menjadi ketua dari ULD. Kemudian wakil ketua itu saya, bidang akademik, kemudian bidang non-akademik Pak Hendro. Boleh say hi Pak Hendro? Ya, beliau adalah wakil ketua bidang akademik, kemudian koordinator sistem informasi Ibu Dr. Irma. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih. Kemudian kepada koordinator layanan akademik Ibu Monika. Terima kasih Bu Monika. Kemudian untuk layanan sosial eh, psikologi dipegang oleh Mbak Fiona. Ya, terima kasih Mbak Fiona. Kemudian untuk bagian publikasi dipegang oleh Mbak Ines. Ya, dan kami juga dibantu oleh sekretariat dan administrasi Mbak Sarah. Ya, terima kasih. Itulah struktur organisasi dari unit layanan disabilitas Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan materi kita em, yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih kepada Kaprodi dan Sekprodi yang sudah berkenan hadir. Mohon nanti juga akan mendistribusikan materi kita kepada dosen-dosen yang memang memiliki mahasiswa dengan berkebutuhan khusus di kelas. Ya, tanpa berlama-lama, kami akan mengundang kepada Bapak Hendro untuk mewakili Ibu Ane dalam mensosialisasikan SOP ULD. Pada Pak Hendro, kami persilahkan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Heni yang sudah mengantarkan kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan baik, sehat dan bahagia di hari Senin ini. Bapak Ibu, saya diminta oleh Ibu Ana Nur Farina sebagai Ketua Unit Layanan Disabilitas UNN untuk menyampaikan materi sosialisasi SOP Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas UMN memiliki sebelum ke visi dan misi, saya sampaikan ada outline kita bersama adalah yang pertama adalah tentang Unit Layanan Disabilitas UMN, tentang peta dan perannya, dan yang kedua adalah konsep penanganan kasus. Di sini untuk konsep penanganan kasus itu ada 3 kata kuncinya, Bapak Ibu, yaitu adalah identifikasi, antisipasi, dan atasi.
Nah, visi dari unit layanan disabilitas UMN adalah menjadi pusat layanan disabilitas yang profesional, inklusif, dan adaptif dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan tinggi yang ramah bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi. Misinya ada 5. Yang pertama, menyediakan layanan identifikasi, asesmen, dan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Membangun sistem kolaboratif antara dosen, program studi, dan tenaga profesional dalam menangani kasus disabilitas. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan kapasitas sivitas akademika terkait pendidikan inklusif melalui pelatihan dan sosialisasi. Dan keempat, menyusun rekomendasi, akomodasi, dan dukungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dan yang kelima, menjadi rujukan dan mediator antara mahasiswa, keluarga, dan layanan profesional eksternal, dalam hal ini adalah psikolog atau psikiater. Bentar lagi Nah, Pak Rektor dan pembicaraan akan masuk ke ruangan. Jadi itu ada suara. mereka Nah, boleh ini yang di pinggir-pinggir boleh skema penanganan dari unit layanan disabilitas UMN. Eh, yang tadi saya sudah katakan ada 3 kata kunci yaitu antisipasi, identifikasi, dan atasi. Ini adalah eh, format yang identifikasi. Yang pertama adalah observasi oleh dosen. Dosen mengamati perilaku mahasiswa yang menunjukkan kesulitan signifikan dalam beradaptasi, memahami materi, atau berinteraksi sosial. Yang kedua, deteksi gejala disabilitas mental atau intelektual. Gejala yang mungkin timbul, kesulitan fokus, bingung terhadap instruksi sederhana, menarik diri secara sosial, atau respon yang tidak sesuai konteks. Yang ketiga, itu pencatatan dan refleksi dosen. Dosen mencatat pola perilaku yang berulang dan membuat refleksi awal mengenai kebutuhan khusus mahasiswa. Dan yang keempat, pelaporan ke unit layanan disabilitas, dosen melaporkan hasil observasi kepada ULD untuk ditindaklanjuti melalui asesmen awal. Dan yang kelima, tindak lanjut oleh unit layanan disabilitas. Di sini, ULD melakukan konfirmasi dengan mahasiswa secara personal dan menyusun strategi pendampingan bila diperlukan. Kalau tidak salah, tanggal 18 Agustus kita ada pelatihan disabilitas kepada Bapak Ibu dosen ya. Eh, itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah maaf Bapak Ibu, ada kesalahan sedikit. Ini yang antisipasi. Jadi yang antisipasi itu ada 4 langkah di sini. Yang pertama adalah profiling mahasiswa, yaitu apa? Melakukan identifikasi mahasiswa penyandang disabilitas berdasarkan data, pendaftaran, dan asesmen awal oleh unit layanan disabilitas. Yang kedua, sosialisasi ke program studi, penyampaian informasi, keberadaan, dan kebutuhan mahasiswa disabilitas ke Kaprodi dan pengelola akademik. Yang ketiga, sebaran kelas, pemetaan mata kuliah dan dosen pengampu yang akan berinteraksi langsung dengan mahasiswa disabilitas. Yang keempat, koordinasi dengan dosen, diskusi awal antara unit layanan disabilitas dan dosen terkait kebutuhan khusus pendekatan pembelajaran. Ini antisipasi, skema penanganan untuk antisipasi. Kemudian ini tadi yang sudah saya bacakan, ini adalah identifikasi, ada 5 langkah. Kemudian yang terakhir adalah tahapan penanganan atasi. Di sini ada 3 tahapan. Pertama adalah adanya kasus. Nah, ini kalau udah ada kasus begini, ini ada tahapan penanganan atau atasi. Kasus itu bisa tantrum ringan sampai sedang. Nah, di sini adalah dosen kondisikan kelas dengan tenang, dosen menghubungi unit layanan disabilitas, dan ULD mendampingi dosen dalam komunikasi awal dengan mahasiswa,
ULD mencatat kronologi dan membuat BAP saksi mahasiswa. Kemudian ada evaluasi lanjutan oleh ULD, apakah perlu konseling atau tidak. Yang kedua, ketika ada kasus yang berat atau tantrum berat, dosen amankan kelas dan menghubungi ULD segera. ULD hadir ke lokasi atau mengarahkan mahasiswa ke ruang tenang atau konseling. ULD melakukan pendekatan psikososial bersama pihak konselor. BAP saksi mahasiswa dibuat bersama dengan dosen pengampu. Jika diperlukan, ULD jadwalkan sesi konseling lanjutan. Yang ketiga, kasus. Ketika ada gangguan emosional berat, ini dosen segera melapor ke ULD setelah mendeteksi indikasi bahaya. Kemudian ULD melakukan asesmen cepat, termasuk observasi dan wawancara. ULD berkoordinasi dengan konselor kampus dan orang tua atau wali, rujukan ke psikiater jika ada indikasi gangguan klinis berat. Nah, dokumentasi dan BAP saksi mahasiswa dibuat oleh ULD. ULD melakukan monitoring kondisi mahasiswa. Ini peran ULD sebagai problem solver. Nah, Bapak Ibu, ini adalah skema yang ada di dalam unit layanan disabilitas. Ini skema dari tahapan yang pertama, identifikasi. Bentar, Bapak Ibu. Pertama ini adalah ada mulai langkah mendaftar di unit layanan disabilitas dengan menyertakan surat keterangan disabilitas dari psikolog atau dokter. Kemudian merujuk mahasiswa yang diduga memiliki kebutuhan khusus. Kemudian ada menerima pendaftaran, kemudian wawancara dan observasi untuk mendeteksi indikasi adanya hambatan yang berpotensi mengganggu aktivitas pembelajaran. Lalu apakah mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan di kampus? Di sini mendapatkan surat rekomendasi dari ULD. Kemudian ULD membuat rencana dukungan individu atau RDI. Nah, RDI dan hasil asesmen menjadi profil mahasiswa berkebutuhan khusus, kemudian melakukan pertemuan berkala dengan mahasiswa dan orang tua, lalu ada monitoring dan evaluasi RDI. Nah, ini ULD menyampaikan RDI ke Kaprodi, Sekprodi, dosen pembimbing, dan BIA. Nah, RDI dan hasil asesmen ini akan selalu diberikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ini menerima profil mahasiswa berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada melakukan pendampingan konseling pada mahasiswa. Lalu ada form pendaftaran ULD, ada form rencana dukungan individu atau RDI, dan ada form profiling. Jadi ada 3 form. Kemudian ini skema yang berikutnya adalah ini menghilangkan ini gimana ya? Nah, ini skema identifikasi. Ada dosen tenaga pendidik, ada ULD, ada mahasiswa orang tua, ada Kaprodi, ada Sekprodi, pembimbing akademik, dia student support, dan dokumen yang digunakan. Untuk dosen tenaga pendidik, di sini ada bisa Bapak Ibu lihat di skema identifikasi yang sebelum tadi skema yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada mulai kemudian menemukan mahasiswa yang diduga berkebutuhan khusus, lalu membuat berita acara BAP dan melaporkan ke ULD melalui website ULD. Kemudian setelah itu merencanakan asesmen pada mahasiswa, kemudian ada observasi dan wawancara dengan mahasiswa, membuat laporan asesmen, diskusi dengan orang tua mahasiswa, kemudian ULD ada hasil asesmen psikolog atau dokter, kemudian ULD membuat rencana dukungan individu,
lalu RDI, dan hasil asesmen menjadi profil mahasiswa berkebutuhan khusus, melakukan pertemuan berkala dengan mahasiswa dan orang tua, monitoring dan evaluasi RDI, kemudian ULD menyampaikan RDI ke Kaprodi, Sekprodi, dosen, pembimbing, dan BIA. Kemudian juga student support menerima profil mahasiswa berkebutuhan khusus dan melakukan pendampingan konseling pada mahasiswa, dan form yang digunakan adalah form BAP, form rencana dukungan individu, form profiling. Ini adalah skema identifikasi. Kemudian skema atasi. Nah, ini ada pelaporan keadaan darurat. Ya, ketika ada keadaan darurat, maka skemanya adalah skema atasi. Ini kita bisa melihat dari beberapa tabel ini, Bapak Ibu, diagram ini kita bisa lihat bersama-sama. Mendengar melihat kejadian tantrum atau meltdown, kemudian melapor melalui nomor hotline ULD, di mana nanti ULD akan menerima laporan, lalu ada tim yang datang ke lokasi kejadian dan mengatasi masalah, lalu membuat BAP, kemudian diskusi dengan dosen, pembimbing, akademik, Kaprodi, dan Sekprodi, lalu menerima hasil hasil assessment, artinya mengatur waktu bertemu dengan orang tua mahasiswa, kemudian melakukan assessment dengan psikolog psikiater, hasil assessmentnya, lalu kita menerima hasil assessment, lalu ULD membuat rencana dukungan individu atau RDI, dan ini ULD nanti menyampaikan ke RDI, ke Kaprodi, Sekprodi, dosen, pembimbing, dan BIA. Dan RDI dan hasil assessment menjadi profil mahasiswa berkebutuhan khusus, di mana nanti student support menerima profil mahasiswa berkebutuhan khusus sehingga bisa melakukan pendampingan konseling pada mahasiswa. Setelah RDI dan hasil assessment menjadi profil mahasiswa berkebutuhan khusus, kita melakukan pertemuan berkala dengan mahasiswa dan orang tua. Dan formnya yang sama, yaitu form BAP, form rencana dukungan individu, dan form profiling. Ini adalah skema atasi. Bapak Ibu di chat sudah ada Linktree. Jadi memang Linktree ini kami persiapkan untuk Bapak Ibu yang memang mengalami kendala ketika proses belajar mengajar terjadi dengan kehadiran teman-teman dari mahasiswa berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, kita sama-sama share, sama-sama saya permisi mau share untuk cara ngisi Linktree. Jadi nanti suatu saat ketika Bapak Ibu mau mengisi, kita sudah ada gambarannya bagaimana cara mengisinya. Sebentar Bapak Ibu kita akan sama-sama buka. Mungkin Bapak Ibu juga bisa coba klik untuk link tree-nya. Oke. And saya permisi untuk share. Ya, Bapak Ibu, berikut adalah link tree dari ULD UN. Jadi kalau Bapak Ibu mau menanggapi atau mau ada hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan ketika di kelas, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Yang pertama adalah melalui chat. Kalau misalnya langsung Bapak Ibu ingin respon yang cepat, kami ada WA yang Bapak Ibu bisa langsung klik gitu ya. Jadi nanti akan ada tim kami yang akan merespon, dan juga Bapak Ibu akan diminta untuk mengajukan BAP gitu ya. Berikut adalah linknya, kita coba sama-sama buka Bapak Ibu. Berikut adalah pengisian berita acara atau BAP unit layanan disabilitas. Bapak Ibu kita sama-sama coba sekali kita mulai untuk mengisi. Sudah terlihat ya BAP saya? Oke, kita sama-sama start Bapak Ibu. Jadi nanti seandainya in case di dalam kelas Bapak Ibu mengalami peristiwa yang di luar prediksi Bapak Ibu, kita bisa sama-sama langsung melaporkan. Melaporkannya kita akan buka link tree. Kemudian di dalam link tree ini akan ada pengisian BAP. Kita klik BAP-nya. Yang pertama adalah nama pelapor. Jadi Bapak Ibu ketika terjadi di dalam kelas ada anak yang terindikasi, mungkin Bapak belum terlihatkah di tempat saya? Oh baik, di tempatnya belum terlihat ya. Sebentar Bapak Ibu, saya stop share screen dulu. Oh sudah. Oh, oke, baik.
Saya nge-lag mungkin ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada yang harus Bapak Ibu isi sebagai bukti untuk pelaporan. Ya, yang pertama adalah nama pelapor. Nama pelapor itu adalah nama dari Bapak Ibu yang harus mengisi. Jadi, misalnya nama saya Henilia, gitu ya. Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu ketika terjadi kasus-kasus atau mengindikasikan, gitu ya. Ada identifikasi awal Bapak Ibu mengamati di kelas, kok kayaknya anak saya, mahasiswa saya sepertinya memiliki kebutuhan khusus. Seperti yang tadi Pak Arief bilang, sampai 3 kali mengulang ternyata mungkin terindikasi berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, seperti tadi Mbak Fiona bilang di awal, banyak orang tua yang mereka sengaja deny, dalam arti mereka tidak mengakui bahwa anak mereka ternyata berkebutuhan khusus. Itu sebabnya kami butuh kerjasama dari Bapak Ibu, rekan-rekan dosen untuk bisa mengamati kegiatan di dalam kelas. Kok bisa luput gitu ya, karena orang tuanya memang tidak mengakui dan nilai rapotnya ternyata bagus gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah yang harus Bapak Ibu isi adalah nama pelapor. Nama pelapornya adalah nama Bapak Ibu sendiri, kemudian jabatan atau posisi pelapor dari kita, jabatan kita adalah dosen gitu ya, atau mungkin teman-teman dari tenaga pendidik, staf perpustakaan atau yang lainnya bisa juga mengisi, silakan diisi ya. Kemudian nomor kontaknya Bapak Ibu bisa isikan dengan email atau bisa isi dengan nomor HP gitu ya, misalnya nomor HP. Oke. Terus nama saksi. Nah, ini penting Bapak Ibu supaya laporan ini tidak hanya dilihat oleh Bapak Ibu sendiri. Kalau memang kejadiannya di dalam kelas, Bapak Ibu bisa menyertakan ketua kelas sebagai saksi. Misalnya nama saksinya adalah Ina, misalnya gitu ya. Ina ini adalah ketua kelas di kelas Bapak Ibu mengajar. Terus posisinya adalah mahasiswa. Nah, kita ketik Ina itu adalah mahasiswa kita, ketua kelas ya. Kemudian kita input tanggal kejadian Bapak Ibu. Kapan kejadian itu terjadi di kelas Bapak Ibu ataupun bisa seandainya tidak di kelas tapi bisa juga di ruangan yang ada di UMN. Misalnya mau di lab atau misalnya ada di kantin atau misalnya Bapak Ibu menemukan di mana saja, silakan diinput tanggalnya gitu ya. Misalnya kita tanggal hari ini. Setelah kita input tanggal, kita klik next. Nah, Bapak Ibu boleh dicatat mahasiswanya. Kalau memang di dalam kelas Bapak Ibu pasti tahu nama mahasiswanya. Misalnya nama mahasiswanya Yuli gitu ya. Yulita misalnya. Anak yang menurut Bapak Ibu terindikasi berkebutuhan khusus gitu ya. Bapak Ibu bisa tulis namanya dan kemungkinan nama anak tersebut belum ada di kami. Kalaupun sudah ada di kami, nanti kami akan cross check dengan data yang ada di student support gitu ya. Kemudian nih mahasiswa yang terlapor, silakan Bapak Ibu coba cek mahasiswanya kode mahasiswanya atau nih mahasiswanya berapa gitu ya. Dan program studinya apa. Seandainya Bapak Ibu kejadian itu bukan mahasiswa di kelas Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu mungkin tidak tahu NIM-nya, tidak tahu namanya. Tidak apa Bapak Ibu diisi aja gitu ya. Program studinya nanti mungkin bisa diisi saja. Mungkin kalau memang di kelas kita tahu ya seperti saya di Stratkom, saya bisa isi Stratkom atau kalau Bapak Ibu yang tidak tahu karena kejadiannya di kantin dan bukan mahasiswa Bapak Ibu, mungkin bisa diisi tapi mungkin diisinya uh, nggak apa-apa, boleh tanya temannya atau tanya mahasiswanya. Nanti kami akan cross check tidak apa Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu tidak tahu nama NIM ataupun program studi dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita klik next. Nah, di sini Bapak Ibu ada identifikasi sederhana. Jadi ini hanya berdasarkan pengamatan dari Bapak Ibu yang memang melihat langsung gitu ya. Apakah ada jenis-jenis disabilitas yang Bapak Ibu temukan? Biasanya kalau di dalam kelas kita bisa mengidentifikasi Bapak Ibu, apakah mungkin dia memiliki kelumpuhan, amputasi, atau kelainan pada tulang, otot, dan lain sebagainya. Itu secara fisik. Yang kedua adalah sensorik.
penglihatan, misalnya buta, buta total, rabun jauh, atau gangguan penglihatan. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang itu. Atau malah intelektual. Intelektual itu misalnya keterbelakangan mental, kesulitan belajar yang signifikan. Kalau memang Bapak Ibu mengajarkan satu materi tapi nggak masuk-masuk gitu, anaknya susah, diajak ngobrolnya nggak nyambung, Bapak Ibu mungkin memiliki prediksi bahwa anak ini mengalami gangguan belajar, gitu ya, mengalami disabilitas intelektual, Bapak Ibu boleh diklik di sini, gitu ya. Kemudian atau misalnya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi setelah beberapa kali ketemu dengan anaknya, mungkin anaknya mengalami bipolar, gitu ya. Kadang baik, kadang bisa berubah jahat gitu. Kadang ngomongnya benar, kadang ngejelek-jelekin orang dan lain sebagainya. Atau malah mengalami depresi yang sangat berat sampai ada omongan yang tidak baik gitu ya, yang ingin berhenti atau ingin mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh minta tolong bantuan di kelas karena yang tahu kejadian sebenarnya adalah Bapak Ibu teman-teman di kelas. Kami dari ULD kemungkinan kami tidak mendapat laporan dari awal gitu ya. Jadi kami mohon sekali bantuan dari Bapak Ibu teman-teman untuk mengisikan checklist di sini apa yang menjadi kendala ketika Bapak Ibu temukan di kelas, gitu ya. Atau mungkin bisa juga dia nggak bisa ngomong gitu ya, atau lain-lain bisa Bapak Ibu nanti klik gitu kan. Kemudian Bapak Ibu isi misalnya eh, sulit konsentrasi gitu. Kemudian Bapak Ibu tambahkan yang tidak ada di sana di list. Bapak Ibu bisa tambahkan lebih spesifik lagi kira-kira apa yang Bapak Ibu kendala Bapak Ibu temukan dalam proses belajar mengajar. Nah, setelah itu kita klik next, setelah itu submit. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lewat Linktree, bisa juga Bapak Ibu langsung mengirim email ke kami disabilitas@umn.ac.id atau Bapak Ibu bisa mengirimkan WA di 0851 74485202 gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk Bapak Ibu bisa menghubungi kami dan melaporkan kegiatan kendala-kendala di dalam kelas gitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, kesediaan meluangkan waktu untuk bisa berkembang bersama dengan kami, membantu mahasiswa teman-teman berkebutuhan khusus. Terima kasih kepada Bapak Dekan, kepada Bu Cici, kepada rekan-rekan semua yang sudah memberikan perhatian khusus bagi unit layanan disabilitas untuk bisa membantu proses belajar mengajar mahasiswa berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, sebagai sesi terakhir, kita akan berfoto bersama. Jika berkenan, Bapak Ibu, mohon untuk aktifkan kamera sehingga kita bisa berfoto bersama dan bisa diambil fotonya Bapak Ibu. Boleh silakan. Iya, terima kasih. Dan jangan lupa Bapak Ibu boleh isi untuk evaluasi sosialisasinya. Bapak Ibu silakan masukkan kirim, jangan lupa untuk mengisi karena ini menjadi bukti kehadiran Bapak Ibu dalam acara sosialisasi SOP ULD. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berfoto bersama. Mungkin saya berikan waktu sekitar 2 menit, 1 menit, 2 menit untuk Bapak Ibu mengisi dulu. Setelah itu kita akan berfoto ya Bapak Ibu. Boleh permisi untuk mengisi dulu evaluasinya. Saya tunggu sekitar 1 menit sampai 2 menit. Di mana? Ibu. Di Linktree? Oh ada, iya ada di chat Pak. Di Linktree-nya atau di mana? Oh bukan di chatnya Pak, di grup chat. Saya kirim ulang ya Pak. Oke, oke, di bawah ya. Oke, udah ketemu. Ya baik, sambil Bapak Ibu mengisi, mungkin 1 sampai 2 menit kita bisa mengisi dulu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa juga memberikan masukan kepada kami bisa memperbaiki, bisa ada hal yang perlu kami tingkatkan. Silakan Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk memberikan masukan.
Baik, Bapak Ibu ada yang terkendalakah dalam mengisi evaluasi? Apakah ada prodi yang tidak ada di pilihan? Nah, tolong diinfo ya, karena tidak ada pilihan others juga. Jangan lupa untuk mengisi dengan nama lengkap, Bapak Ibu. Berikut gelar. PJJ ilmu komunikasi belum ada. Oke. Oke. Mbak Cinin bisa nanti yang others-nya mungkin bisa diketik PJJ ilmu komunikasi ya Mbak. Departemen boleh dipilih nanti yang bukan dari prodi mana-mana boleh diisi aja yang di others Mbak. Ya Mbak Astri juga boleh kirim di others. Iya departemen nggak ada ya Bu Cici. Ya mungkin bisa. Nggak usah ngisi kayaknya. Jangan Bu. Boleh punten diisi di others aja Bapak Ibu yang memang tidak ada pilihan prodinya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami untuk mengambil kameranya. Mengambil kamera, jangan dong. Kita berfoto bersama ya Bapak Ibu. Punten untuk buka kameranya on cam. Nanti minta tolong Cina ya untuk screenshot foto kita bersama. Boleh Bapak Ibu yang belum on cam, boleh kita on cam sejenak. Dalam hitungan ketiga kita akan berpose ya. Siap Bapak Ibu, Vina sudah? Sudah, ya. Miss. Oke, siap. Oke. Hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Pertama kita formal dulu ceritanya, nanti baru kita gaya-gaya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Mohon Silakan yang tangan. slide 2. Oke, sudah Miss. Mau lanjut Lanjut gaya ke lain? gaya yang kedua. Oh harus dong, Vin. Kita mau 10 kali. Bapak Ibu, punten tangannya huruf U. Bapak Ibu, U. Iya. U ini melambangkan unit layanan disabilitas UMN. Ntar kita ngomong love gitu ya Pak Hendro ya. Oke. Bapak Ibu kita pose dulu yang U ya. U dulu, Vina boleh dihitung silakan. Boleh. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Sebentar. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Miss. Vin, kita terakhir yel-yel ya Vin. Aman Jadi, Miss. Bapak Ibu, Di record juga kok. puntennya dikerjain nih sama WLD. Oke, Bapak Ibu, kalau kita sebut, kami sebut ULD, kalau saya sebut unit layanan disabilitas UMN, Bapak Ibu sebut caring. Pak Hendro, gerakannya caring. Caring gimana kemarinnya? Caring, ya. Compassion. Ya udah.
Iya udah Bapak Ibu kita love aja ya. Jadi nanti akan direkam. Pak Hendro boleh love-nya 3 kali ya Bapak Ibu. Nggak cukup katanya sekali. Love, love, love gitu ya. Ya, love-nya yang ketiga tuh dibuka. Artinya kita mau membagi kasih kita kepada teman-teman yang berkebutuhan khusus. Yuk, Vina. Siap ya? Oh, Kita tangannya siap dulu. oke. Oke. Oke, saya akan sebutkan unit layanan disabilitas UMN. Bapak Ibu kita sama-sama love, love, love. Yang ketiga kita buka Oke. gitu ya. Yuk, siap direkam Aba-aba. ya, Fit? Ya, siap, Miss. Oke, siap ya. Unit layanan disabilitas UMN. Love, love, love. Oke. Bapak Ibu terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih Terima Mari. kasih. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semangat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya. Kita akan sama-sama membangun universitas kita tercinta dengan pelayanan melalui teman-teman disabilitas. Terima kasih Bapak Ibu. Kami permisi undur diri dan terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatannya. Salam. Ya. Kasih.